Aku selalu percaya bahwa rumah itu bukan cuma soal dinding dan atap. Rumah itu tentang rasa aman, tentang tempatmu pulang setelah seharian bertarung dengan dunia. Tapi di malam itu, aku belajar satu hal yang paling pahit. Kadang, orang yang kamu bangunkan rumah bersamalah yang justru menghancurkannya dari dalam. Malam itu sebenarnya sama seperti malam-malam lainnya. Bau tanah basah sehabis hujan sore masih tercium dari taman kecil di depan rumah. Aku ingat betul, aku baru saja melepas high heels yang rasanya sudah menyiksa kakiku seharian penuh. Di meja makan, segelas teh lemon hangat yang selalu disiapkan Bagas, suamiku, masih mengepulkan uap tipis. Pemandangan yang sempurna kan? Pemandangan yang selalu aku syukuri setiap kali aku melangkah masuk ke rumah hasil jerih payah kami berdua. Atau lebih tepatnya, jerih payahku. Bagas menghampiriku, tapi tidak seperti biasanya. Tidak ada pelukan hangat dari belakang, tidak ada kecupan ringan di kening. Dia hanya berdiri di sana, di bawah cahaya lampu gantung kristal yang dulu kami pilih bersama di sebuah pameran furniture. Wajahnya datar, dingin, seperti orang asing yang kebetulan nyasar di ruang tamuku sendiri. Dia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kalimat yang akan meretakkan pondasi hidupku. "Rania," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku mau kita cerai." Duar! Tidak ada petir menyambar, tidak ada piring pecah, hanya suara dengung AC yang tiba-tiba terasa begitu memekakkan telinga. Aku menatap dia, mencari secercah lelucon di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanya tatapan kosong yang menusuk lebih tajam dari belati manapun. Apa? Hanya itu yang sanggup keluar dari mulutku. Rasanya seperti ada bongkahan es yang menyumbat tenggorokanku. "Aku sudah nggak cinta sama kamu. Aku sudah nggak bahagia," lanjutnya. Lancar, seolah kalimat itu sudah ia hafal di luar kepala selama berminggu-minggu. Duniaku seakan berhenti berputar. Bagas, laki-laki yang kutemani dari nol, laki-laki yang proposal bisnis pertamanya aku yang mengetik sampai jam 3 pagi. Laki-laki yang selalu bilang, "Kita tim selamanya." Kini berdiri di hadapanku, meminta untuk mengakhiri semuanya dengan alasan klise yang sering kudengar di film-film. Air mataku mulai jatuh satu persatu. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata kebingungan, kehancuran. Aku melihat ke sekeliling rumah ini. Sofa empuk yang cicilannya baru lunas bulan lalu. Lukisan abstrak di dinding yang merupakan hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Semua benda mati itu tiba-tiba terasa seperti saksi bisu sebuah pengkhianatan. Tapi kemudian, di tengah-tengah isak tangisku yang tertahan, sebuah kesadaran lain muncul. Sebuah pikiran kecil yang dingin dan tajam menyelinap di antara rasa sakit yang membara. Aku teringat sebuah percakapan lama dengan almarhum ayahku. Aku teringat tumpukan dokumen di dalam brankas yang bahkan Bagas sendiri tidak tahu kombinasinya. Malam itu, di saat hatiku hancur berkeping-keping, aku menatap wajah suamiku dan untuk pertama kalinya aku melihatnya dengan jelas. Aku melihat keserakahan di balik tatapan datarnya. Aku melihat rencana busuk yang tersembunyi di balik kalimat, "Aku sudah tidak bahagia." Dan di balik air mataku, aku tahu satu hal. Aku tahu badai ini akan datang. Mereka akan mencoba mengambil segalanya dariku, suamiku, dan mungkin ibu mertuaku juga. Mereka akan bersekongkol untuk merebut setiap jengkal kekayaan yang mereka pikir aku miliki. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak akan pernah sadar bahwa mereka sedang mati-matian coba merampok sebuah rumah kosong. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Lucu ya, bagaimana ingatan bekerja. Di tengah rasa sakit yang begitu nyata, otakku justru membawaku kembali ke masa-masa paling manis. Mungkin untuk mengingatkanku bahwa apa yang aku perjuangkan dulu bukanlah sebuah ilusi. Semuanya pernah terasa begitu nyata. 10 tahun yang lalu, tidak ada rumah mewah ini. Tidak ada mobil Eropa yang terparkir di garasi.
Yang ada hanya sebuah kontrakan petak di daerah Tebet dengan dinding yang catnya sudah mulai mengelupas. Di sanalah istana kami berdiri. Istana yang dibangun di atas tumpukan mimpi dan aroma kopi instan yang kami seduh setiap malam. Aku Rania, seorang gadis dengan ide-ide gila di kepalanya. Mencoba membangun sebuah brand fashion lokal dari sisa tabunganku. Dan dia, Bagas, adalah seorang staf marketing junior di sebuah perusahaan kecil. Dengan senyum paling menenangkan yang pernah aku lihat. Kami bertemu di sebuah seminar kewirausahaan. Aku sebagai peserta, dia sebagai panitia yang bertugas membagikan snack box. Klise, memang. Tapi saat itu, rasanya seperti takdir. Aku ingat betul malam-malam di kontrakan itu. Aku akan duduk di lantai, dikelilingi sketsa-sketsa baju dan sampel kain, sementara laptop tuaku menyala sampai panas. Bagas akan duduk di sampingku. Bukan untuk membantu, dia tidak paham soal desain. Tapi dia ada di sana. Dia akan membuatkan mie instan saat aku lupa makan, atau sekedar memijat pundakku sambil berkata, "Aku yakin kamu bisa, sayang. Desain kamu ini bakal dipakai banyak orang." Kata-kata itu dulu bagiku lebih berharga dari emas. Itu adalah bahan bakuku. Dan Ibu Lastri, ibunya Bagas, dulu adalah sosok ibu mertua impian. Setiap kali datang ke kontrakan kami yang sempit, beliau tidak pernah mengeluh. Malah, beliau akan membawakan kami rantang berisi opor ayam kesukaan Bagas. Tangannya akan mengelus kepalaku dengan lembut sambil berkata, "Kamu menantu ibu yang paling hebat. Sabar ya nak, bantu Bagas, dampingi dia. Nanti kalau sudah sukses, kalian pasti bahagia." Aku percaya semua itu. Aku memegang janji-janji manis itu seperti sebuah kitab suci. Ketika bisnisku akhirnya mulai meroket, Bagas memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. "Aku mau fokus bantu kamu, Ran. Biar aku yang urus marketingnya. Kita bangun ini sama-sama," katanya waktu itu. Aku setuju. Tentu saja aku setuju. Bukankah itu impian setiap pasangan? Membangun kerajaan bersama. Dari satu toko online kecil, kami berhasil membuka butik pertama kami di sebuah mall di Jakarta Selatan. Aku yang mengurus produksi dan desain, Bagas yang mengurus pemasaran dan hubungan dengan klien. Kami adalah tim yang sempurna. Setiap keuntungan yang masuk, setiap pencapaian baru, rasanya seperti kemenangan bersama. Saat kami akhirnya membeli rumah ini, aku menangis di pelukannya di teras depan yang masih kosong. "Kita berhasil, Gas. Kita berhasil," bisiku. "Kita berhasil, sayang," jawabnya sambil mencium keningku. Kami mengisi rumah ini dengan tawa, dengan rencana-rencana masa depan. Kami merayakan ulang tahun pernikahan di halaman belakang, hanya berdua, dengan kue kecil dan lilin. Kami mengundang Ibu Lastri setiap akhir pekan. Beliau akan berjalan mengelilingi rumah, menyentuh setiap perabotan dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, berkat kerja keras kalian berdua. Ibu bangga sekali," ucapnya. Saat itu, aku tidak melihat apa-apa selain ketulusan. Aku buta. Aku terlalu tenggelam dalam kebahagiaan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Sampai aku tidak sadar bahwa di mata mereka, mungkin aku bukan lagi seorang istri atau menantu. Aku adalah sebuah proyek, sebuah investasi. Dan mungkin di mata mereka, proyek itu mulai saatnya untuk diambil alih. Aku tersenyum getir sekarang mengingat semua itu. Mengingat wangi kopi di kontrakan sempit kami, dan mimpi-mimpi yang kami tulis di atas kertas buram. Kertas itu sudah lama hilang, tapi rasa sakit dari janji-janji yang tertera di atasnya masih membekas sampai sekarang. Kebahagiaan itu seperti gelas kristal yang tipis. Indah dipandang, tapi begitu rapuh. Kau tidak pernah tahu kapan retakan pertama akan muncul. Bagiku, retakan itu tidak datang dalam bentuk suara yang keras. Ia datang dalam keheningan, dalam hal-hal kecil yang salah, yang awalnya coba kuabaikan. Semuanya dimulai sekitar 6 bulan sebelum malam di mana Bagas meminta cerai.
Perubahan itu terjadi begitu halus seperti pergantian musim. Awalnya, aku bahkan tidak menyadarinya. Dulu, ponsel Bagas selalu tergeletak begitu saja di meja, terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Tapi entah sejak kapan, kebiasaan itu berubah. Ponselnya kini selalu tertelungkup. Layarnya selalu menghadap ke bawah. Saat aku iseng bertanya, "Kenapa handphonenya dibalik terus, Mas?" Dia akan menjawab dengan santai, tanpa menatapku. "Biar nggak silau aja layarnya kalau ada notif masuk." Jawaban yang masuk akal. Terlalu masuk akal malah. Jadi, aku tidak memikirkannya lebih jauh. Lalu mulailah episode lembur. Dulu Bagas memang sering pulang malam, tapi aku selalu tahu apa yang ia kerjakan. Ia akan bercerita dengan antusias tentang klien baru atau strategi marketing yang sedang ia siapkan. Tapi sekarang, lemburnya terasa berbeda. Dia pulang dengan wajah lelah, tapi bukan lelah karena bekerja. Lebih seperti lelah karena harus berpura-pura. "Rapatnya lancar, Mas?" tanyaku suatu malam sambil menyiapkannya air hangat. "Lancar," jawabnya singkat, matanya terpaku pada layar televisi. Tidak ada lagi cerita detail, tidak ada lagi antusiasme, hanya jawaban satu kata yang seolah membangun dinding di antara kami. Kecurigaan pertamaku yang sesungguhnya muncul di suatu sore, saat aku merapikan jas yang ia pakai kemarin. Aku mencium aroma yang aneh, aroma parfum wanita, manis, tapi menyengat. Jelas bukan parfumku. Aku tidak pernah suka wangi seperti itu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin saja aroma dari rekan kerjanya di lift atau dari klien yang ia temui. Bisa saja kan? Aku meletakkan kembali jas itu, tapi aroma itu seolah menempel di hidungku, menolak untuk pergi. Puncaknya adalah ketika aku menemukan sebuah struk pembayaran di saku celananya yang lain. Struk dari sebuah restoran Italia yang sangat mahal di pusat kota. Untuk 2 orang. Tertanggal hari Selasa minggu lalu. Hari di mana Bagas bilang dia ada rapat maraton di kantor cabang di Bekasi sampai malam. Bekasi. Dan pusat kota itu 2 dunia yang berbeda. Malam itu, dengan tangan sedikit gemetar, aku mencoba bertanya. Aku berusaha senormal mungkin. "Mas, kemarin temen aku makan di restoran Scarlato katanya enak banget. Kamu pernah coba?" Aku melihatnya terdiam sejenak, matanya bergerak gelisah. "Oh, Scarlato, belum pernah kayaknya. Mahal di sana," jawabnya. Bohong. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tahu dia sedang berbohong tepat di depan mataku. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukan itu dengan begitu mudah, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Sejak hari itu, semuanya terasa berbeda. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia tersenyum tipis saat membalas chat di ponselnya, cara dia sering menerima telepon sambil berjalan menjauh ke taman belakang, cara Ibu Lastri, mertuaku, tiba-tiba sering sekali menelponku di jam kerja hanya untuk menanyakan hal-hal sepele. "Rania, kamu gak apa-apa kan? Kok suaranya lemas?" "Iya Bu, cuma lagi banyak kerjaan aja." "Oh ya sudah, jangan terlalu capek ya nak. Kasihan Bagas di rumah gak ada yang nemenin kalau kamu sakit." Dulu aku menganggapnya sebagai perhatian. Sekarang kalimat itu terdengar seperti sebuah peringatan halus, sebuah sindiran. Seolah mereka berdua sedang menjalankan sebuah skenario dan aku hanyalah satu-satunya penonton yang tidak diberi naskah. Rumah yang dulu terasa hangat, kini mulai terasa dingin, dan aku mulai merasa seperti penyusup di dalam kehidupanku sendiri.
ada siksaan yang lebih kejam dari sekadar kebohongan, yaitu ketika kau dibuat meragukan kewarasanmu sendiri. Ketika duniamu diputar-balikan sedemikian rupa, hingga kau mulai percaya bahwa kaulah yang bermasalah. Fase itulah yang sedang kujalani. Mereka menyebutnya gaslighting. Aku menyebutnya neraka sunyi. Setelah menemukan stroke restoran itu, aku tidak bisa lagi diam. Aku butuh kepastian, meskipun aku takut setengah mati pada jawabannya. Aku mengumpulkan semua keberanianku di suatu malam minggu saat kami sedang bersantai di ruang keluarga. "Mas," panggilku lembut, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Beberapa minggu lalu, aku nemu stroke restoran Scarlato di kantong celana kamu. Kamu bilang kamu ada meeting di Bekasi hari itu." Aku melihat perubahan di wajah Bagas. Senyumnya yang tadi santai saat menonton TV, perlahan memudar. Ia meletakkan remote di atas meja, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan orang yang bersalah, tapi tatapan orang yang kecewa. "Ya ampun Rania, kamu sampai periksa kantong celana aku sekarang?" Suaranya terdengar lelah. "Itu aku makan sama Pak Hendra, klien penting dari Singapura. Dia yang ajak ke sana. Aku nggak enak mau nolak. Aku nggak cerita karena aku tahu kamu pasti mikir aku foya-foya." Logis. Lagi-lagi, jawabannya sangat logis. Tapi hatiku menolak untuk percaya. "Tapi kenapa kamu bohong soal lokasinya, Mas?" Desaku sedikit lebih berani. Disinilah permainannya dimulai. Wajahnya berubah dari kecewa menjadi penuh kekhawatiran palsu. Ia bergeser mendekat, meraih tanganku. Tangannya terasa dingin. "Sayang, dengerin aku." Tatanya suaranya melembut seolah sedang menenangkan anak kecil yang mengamuk. "Kamu itu akhir-akhir ini capek banget. Kerja dari pagi sampai malam. Ngurusin produksi, ngurusin butik. Aku lihat kamu stres. Mungkin kamu jadi lebih sensitif? Lebih gampang curiga sama hal kecil?" Dia mengelus kepalaku. "Aku ini suami kamu, Rania. Aku gak mungkin macam-macam. Mungkin kamu cuma terlalu lelah." Kalimat itu, "kamu cuma terlalu lelah," menjadi mantra yang terus-menerus mereka ucapkan selama beberapa bulan ke depan. Setiap kali aku mencoba mengangkat isu tentang ponselnya yang selalu disembunyikan, tentang teleponnya yang diam-diam, jawabannya selalu sama. Bahkan, Ibu Lastri ikut memainkan peran dalam drama ini. Suatu hari, beliau menelponku. "Ibu dengar dari Bagas, kamu lagi sering kurang sehat ya nak? Sering pusing, sering cemas." Suara di seberang telepon terdengar begitu prihatin. "Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma banyak pikiran aja." "Itu dia, nak. Jangan banyak pikiran. Kamu itu sudah punya segalanya. Suami baik, rumah bagus, bisnis lancar. Harusnya kamu bersyukur, bukan malah cari-cari penyakit. Kasihan Bagas. Dia jadi kepikiran lihat kamu begitu. Katanya kamu jadi sering marah-marah nggak jelas." Aku terdiam. Marah-marah nggak jelas. Aku hanya mencoba mencari kebenaran. Tapi di narasi mereka, aku dilukiskan sebagai istri yang tidak bersyukur, pencuriga, dan mulai tidak stabil secara emosional. Mereka berhasil. Perlahan, aku mulai goyah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri di depan cermin. Apa aku memang sudah gila? Apa aku memang hanya berhalusinasi? Apa semua kecurigaan ini hanyalah produk dari otakku yang kelelahan? Aku merasa semakin terisolasi. Terjebak di dalam rumah megah yang kubangun sendiri, tapi terasa seperti penjara. Setiap sudut rumah yang dulu menyimpan kenangan manis, kini seolah menatapku dengan tatapan menghakimi. Aku sendirian. Mereka berdua, suami dan ibu mertuaku, adalah satu tim. Dan aku adalah lawannya. Aku berhenti bertanya. Aku memilih diam. Bukan karena aku percaya pada mereka, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Aku membiarkan mereka memenangkan pertempuran-pertempuran kecil itu. Namun dalam diamku, aku mulai melakukan sesuatu. Aku mulai mengamati. Aku menjadi detektif di rumahku sendiri. Aku mencatat setiap kejanggalan, setiap kebohongan, setiap jadwal lembur yang tidak masuk akal. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan.
Tapi aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka membuatku gila. Setiap kebohongan, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak. Dan aku, yang sudah berbulan-bulan hidup dalam kewaspadaan, akhirnya menemukan jejak itu. Jejak yang tidak bisa lagi mereka hapus atau mereka putar balikan dengan kalimat, "Kamu cuma terlalu lelah, sayang." Malam itu adalah malam ulang tahunku. Ironis bukan? Bagas memberiku kejutan. Sebuah makan malam romantis yang ia siapkan sendiri di rumah. Lilin, bunga, dan makanan kesukaanku. Untuk sesaat, aku hampir luluh. Aku hampir percaya bahwa mungkin aku memang salah selama ini. Mungkin dia benar-benar masih mencintaiku. "Selamat ulang tahun istriku," katanya, sambil memberikan sebuah kotak kecil berisi kalung berlian. Indah sekali. Tapi entah kenapa, hatiku terasa hampa saat menerimanya. Di tengah makan malam, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar adalah Pak Wijoyo, klien. Dia mengangkatnya sambil berjalan sedikit menjauh ke arah kolam renang. "Sebentar ya sayang, ini klien penting." Aku hanya mengangguk, sambil menatap punggungnya. Tapi ada yang aneh. Dari pantulan kaca jendela yang besar, aku bisa melihat ekspresi wajahnya saat berbicara. Bukan ekspresi tegang seperti sedang bicara bisnis, melainkan senyum manis, tatapan mata yang lembut, dan anggukan-anggukan penuh pengertian. Gestur yang sudah lama sekali tidak pernah ia tunjukkan padaku. Setelah telepon ditutup, dia kembali ke meja. Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, lupa untuk membalikannya. Mungkin karena terlarut dalam euforia percakapan teleponnya. Sambil melanjutkan makan, dia bercerita tentang rencana liburan kami ke Eropa tahun depan. Rencana yang terdengar seperti dongeng kosong di telingaku. Aku tidak mendengarkan. Mataku terpaku pada ponselnya. Jantungku berdebar kencang. Sebuah firasat buruk menyelimutiku. Kesempatan itu datang saat dia pamit ke kamar mandi. "Perutku agak gak enak, kayaknya salah makan tadi siang," katanya. Begitu dia menghilang di balik pintu, tanganku bergerak secepat kilat. Aku tahu kata sandi ponselnya. Tanggal lahir ibunya. Sesuatu yang kupikir romantis dulu, sekarang terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Jemariku gemetar saat membuka galeri foto. Awalnya tidak ada yang aneh. Hanya foto-foto produk, foto-foto kami berdua dari liburan-liburan lama, dan foto-foto keluarga. Aku hampir menyerah. Mungkin aku memang paranoid. Tapi kemudian, mataku menangkap sesuatu. Sebuah folder aplikasi tersembunyi yang biasa dipakai orang untuk menyimpan file pribadi. Dengan sekali klik, dunia di sekelilingku seakan runtuh. Isinya puluhan foto Bagas dengan wanita lain. Wanita yang kukenali sebagai Vera, manajer baru di divisi pemasaran kami. Foto mereka berdua di pantai dengan matahari terbenam sebagai latar belakang. Foto mereka berdua sedang makan malam di restoran Scarlato, restoran yang katanya tidak pernah ia kunjungi. Foto mereka berdua di sebuah villa di puncak, berpelukan mesra. Di setiap foto, Bagas tertawa lepas. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat ditunjukkan untukku. Napasku tercekat. Udara di paru-paruku seakan habis. Kalung berlian di leherku tiba-tiba terasa seperti jerat yang mencekik. Tepat saat itu, Bagas kembali dari kamar mandi. Dia melihatku memegang ponselnya. Dia melihat wajahku yang pucat pasi. Dia melihat layar ponsel yang masih menyala menampilkan foto kemesraannya. Tidak ada lagi sandiwara. Topengnya lepas seketika. Wajah khawatirnya yang palsu hilang, digantikan dengan ekspresi dingin dan jengker. "Sudah puas jadi mata-mata di rumah sendiri, Rania?" katanya sinis. Aku tidak sanggup menjawab. Air mataku mengalir deras, tanpa suara. Rasa sakitnya begitu luar biasa.
seperti ada 1000 jaru yang menusuk jantungku bersamaan. Kenapa, Mas? Kenapa? Kenapa? Dia tertawa, tawa yang kering dan menghina. Karena aku capek, Rania. Aku capek hidup di bayang-bayang kamu. Capek jadi suaminya Rania, si pengusaha sukses. Dengan Vera aku bisa jadi diriku sendiri. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Ibu Lastri masuk tanpa permisi. Seolah sudah direncanakan. Wajahnya tidak menunjukkan keterjukatan sama sekali. Malah ada seulas senyum kemenangan yang tipis di bibirnya. Sudah waktunya kamu sadar diri, Rania. Bagas itu berhak bahagia. Kalau memang sudah tidak cocok, ya sudah, lepaskan saja anak saya. Aku menatap mereka berdua bergantian. Suamiku dan ibu mertuaku. Komplotan yang sempurna. Jadi, ini semua rencana kalian? Tanyaku lirih. Bagas melipat tangannya di dada. Intinya satu, aku mau cerai. Dan sesuai hukum, semua harta yang kita dapat selama pernikahan, rumah, mobil, aset perusahaan harus dibagi 2. Di sana, di malam ulang tahunku, di tengah-tengah dekorasi romantis yang palsu, aku akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah sebuah perompakan yang terencana. Dua minggu setelah malam ulang tahunku yang hancur, aku duduk di sebuah ruangan yang terasa lebih dingin dari seharusnya. Ruang meeting di sebuah kantor hukum di pusat kota Jakarta. Di seberang meja kayu yang panjang dan berkilauan, duduklah mereka. Bagas, dengan setelan jas mahar yang dulu aku yang memilihkannya untuknya. Di sampingnya, Vera, si pelakor. Dengan senyum angkuh yang seolah berkata, aku menang. Dan di ujung, Ibu Lastri, duduk dengan dagu terangkat. Matanya menatapku dengan tatapan merendahkan. Mereka terlihat seperti sekawanan serigala yang siap menerkam mangsanya. Aku tidak sendirian. Di sampingku ada Pak Santoso, pengacara keluarga yang sudah kuanggap seperti ayahku sendiri sejak papa tiada. Wajahnya tenang, kontras sekali dengan detak jantungku yang rasanya seperti genderang perang. Pengacara mereka, seorang pria muda dengan rambut klimis, mulai berbicara. Suaranya lantang dan penuh percaya diri, membacakan selembar kertas yang ada di tangannya. Sesuai dengan kesepakatan yang kami ajukan, klien kami, Bapak Bagas Pratama, menuntut haknya atas harta bersama, meliputi 1 unit rumah di kawasan Pondok Indah, 2 unit mobil yaitu Alphard dan Mercedes, serta 50% saham kepemilikan dari PT Rania Jaya Abadi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan hatiku, mereka ingin melumpuhkanku. Mereka ingin mengambil semua yang telah kubangun dengan darah, keringat, dan air mata. Ibu Lastri menambahkan, dengan suara yang dibuat seolah-olah paling bijak. Itu sudah adil, Rania. Bagas juga ikut bekerja keras selama ini. Jangan serakah kamu jadi perempuan. Aku menatap mereka satu persatu. Bagas menghindari tatapanku. Vera tersenyum sinis. Ibu Lastri menatapku tajam. Di momen itu, semua kesedihanku tiba-tiba menguap. Lenyap. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan membeku. Amarah seorang pejuang yang didorong ke sudut. Aku menarik nafas dalam-dalam. Selama 2 minggu terakhir, aku menangis. Aku merasa hancur. Tapi malam sebelum pertemuan ini, aku berdiri di depan cermin dan berbicara pada diriku sendiri. Cukup. Tangisan ini sudah cukup. Rania yang cengeng sudah mati di malam ulang tahunnya. Yang duduk di ruangan ini sekarang adalah Rania, si pendiri PT Rania Jaya Abadi. Pak Santoso,
bisikku pelan. Silahkan. Pak Santoso mengangguk pelan. Ia tidak banyak berbicara. Ia hanya membuka tas kerjanya yang terbuat dari kulit dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Ia mendorong map itu dengan perlahan ke tengah meja. Silakan dibaca, kata Pak Santoso dengan suara tenang namun berwibawa. Pengacara mereka mengambil map itu dengan sedikit kerutan di dahi. Ia membukanya. Aku bisa melihat matanya bergerak cepat dari atas ke bawah, membaca setiap baris kalimat. Perlahan, wajahnya yang tadi penuh percaya diri mulai berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ia membaca ulang halaman pertama, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Apanya yang tidak mungkin? Tanya Bagas tidak sabar. Pengacara itu menelan ludah. Ia menatap Pak Santoso, lalu menatapku dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Pak Bagas, ternyata ada sedikit masalah dengan tuntutan kita. Mata Bagas dan Ibu Lastri langsung tertuju pada pengacaranya. Masalah apa? Bentak Ibu Lastri. Aku hanya diam, menatap lurus ke depan. Aku membiarkan kertas-kertas di dalam map biru itu yang berbicara. Kertas-kertas yang menjadi saksi bisu dari semua kerja kerasku. Kertas-kertas yang menjadi benteng pertahanan terakhirku. Di ruangan yang dingin itu, aku bisa merasakan angin mulai berbalik arah. Permainan ini belum selesai. Babak mereka sudah berakhir. Sekarang, giliranku yang bermain. Ruangan itu hening seketika. Hanya suara kertas yang dibolak-balik oleh pengacara berambut klimis itu yang terdengar. Wajahnya semakin pucat. Bagas dan Ibu Lastri menatapnya dengan tidak sabar. Sementara Vera mulai kehilangan senyum angkuhnya, digantikan oleh raut kebingungan. Masalahnya apa? Cepat jelaskan, desak Bagas, suaranya mulai terdengar panik. Pengacara itu akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap kliennya dengan tatapan putus asa. Pak Bagas, Ibu Lastri, menurut dokumen yang disajikan oleh pihak Ibu Rania, ada beberapa hal yang kita tidak ketahui. Pak Santoso lalu mengambil alih, suaranya tetap tenang tapi setiap katanya menghujam telak. Biar saya perjelas, ucapnya sambil membuka salinan dokumen di hadapannya. Pertama, mengenai rumah di Pondok Indah. Rumah itu tidak dibeli atas nama Ibu Rania atau Bapak Bagas. Rumah itu dibeli dan didaftarkan atas nama Yayasan Bakti Sejahtera, sebuah yayasan keluarga yang didirikan oleh almarhum ayah Ibu Rania. Ibu Rania hanya memiliki hak tinggal selama beliau mengelola yayasan tersebut. Aku bisa melihat rahang Ibu Lastri mengeras. Wajahnya memerah karena marah. Bohong, jelas-jelas itu rumah mereka. Pak Santoso tersenyum tipis. Silakan cek akta jual belinya di BPN, Bu. Semuanya tercatat secara sah. Rumah itu adalah aset yayasan, bukan harta gono gini. Belum sempat mereka protes, Pak Santoso melanjutkan. Kedua, mengenai 2 unit mobil, Alphard dan Mercedes. Kedua mobil tersebut juga bukan atas nama pribadi. Keduanya terdaftar sebagai aset kendaraan operasional milik perusahaan induk, yaitu Jaya Group Holding, yang juga didirikan oleh almarhum ayah Ibu Rania. PT Rania Jaya Abadi hanyalah salah satu anak perusahaannya. Jadi, mobil itu milik perusahaan, bukan milik pribadi. Wajah Bagas berubah dari panik menjadi syok. Mulutnya sedikit terbuka seolah tak percaya. Dia menatapku, mencari jawaban. Tapi aku hanya balas menatapnya dengan dingin. Dan yang terakhir, kata Pak Santoso, sampai pada pukulan pamungkasnya. Mengenai 50% saham PT Rania Jaya Abadi. Memang benar, Bapak Bagas memiliki saham sebesar 10% sebagai co-founder yang akan kita bagi 2 sesuai hukum. Namun, 90% sisanya adalah milik Jaya Group Holding. Dia berhenti sejenak membiarkan informasi itu meresap.
Dan yang lebih penting, katanya sambil menunjuk sebuah klausa yang ditandai stabilo kuning. Dalam anggaran dasar perusahaan yang Bapak Bagas ikut tanda tangani saat pendirian, tertulis dengan jelas pada pasal 17 ayat 3, setiap pemegang saham yang terbukti secara hukum melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian, maka haknya atas dividen dan kepemilikan saham dapat dibekukan dan dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan tanpa kompensasi. Bagas membeku. Vera di sampingnya menutup mulut tak percaya. Ibu Lastri tampak seperti akan pingsan. Dan kami punya buktinya. Tambah Pak Santoso sambil meletakkan beberapa lembar foto mesra Bagas dan Vera yang sudah dicetak di atas meja. Foto-foto dari galeri tersembunyi itu. Semua kesombongan mereka luruh. Dalam sekejap, wajah angkuh mereka berganti menjadi wajah orang-orang kalah. Mereka menatap tumpukan harta impian mereka yang ternyata hanyalah fata morgana. Mereka telah bersekongkol, menikamku dari belakang hanya untuk memperebutkan remah-remah. Aku akhirnya berdiri. Kakiku terasa ringan. Beban yang selama ini menghimpit dadaku seakan terangkat. Aku menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Dulu, kamu bilang kamu capek hidup di bayang-bayangku. Selamat Bagas, sekarang kamu bebas. Kamu bisa memulai hidup barumu dengan Vera. Dari nol, seperti kita dulu. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku berbalik, berjalan keluar dari ruangan itu bersama Pak Santoso. Meninggalkan mereka bertiga yang terduduk lesu di tengah reruntuhan keserakahan mereka sendiri. Saat pintu kantor hukum itu tertutup di belakangku, aku menghirup udara Jakarta yang panas dan berpolusi. Tapi entah kenapa, udara itu terasa begitu segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernafas dengan lega. Aku memang kehilangan seorang suami, tapi aku telah memenangkan kembali diriku sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku berjalan keluar dari kantor pengacara, meninggalkan masa laluku di belakang. Proses perceraian berjalan cepat. Mereka tidak punya pilihan selain menyetujui syarat-syaratku. Bagas mendapatkan bagiannya dari tabungan bersama kami. Jumlah yang cukup untuk menyewa sebuah apartemen sederhana. Mungkin jauh dari kemewahan yang selama ini ia nikmati. Aku tidak pernah mendengar kabar tentang mereka lagi secara langsung. Hanya sayup-sayup dari beberapa teman lama. Kudengar hubungannya dengan Vera tidak bertahan lama. Mungkin karena fondasi hubungan mereka bukanlah cinta, melainkan kalkulasi materi. Dan ketika materi itu lenyap, hubungan itu pun ikut runtuh. Ibu Lastri, kudengar beliau kembali ke kampung halamannya. Mungkin malu untuk menghadapi kenyataan. Apakah aku merasa kasihan? Sejujurnya tidak. Aku hanya merasa lega. Pagi ini, aku tidak lagi berada di rumah megah di Pondok Indah. Aku memutuskan untuk pindah. Rumah itu terlalu penuh dengan kenangan pahit, seperti istana kosong yang berhantu. Aku kini tinggal di sebuah paviliun mungil yang terhubung dengan butik utamaku. Lebih kecil, lebih sederhana, tapi terasa jauh lebih hangat. Terasa seperti rumah. Aku sedang duduk di sebuah kedai kopi kecil di seberang butikku. Tempat yang sering aku kunjungi untuk mencari inspirasi. Di tanganku ada secangkir latte hangat, bukan lagi teh lemon yang selalu mengingatkanku padanya. Dari balik jendela kaca, aku bisa melihat butikku yang ramai. Para karyawan tertawa, pelanggan datang dan pergi, roda kehidupan terus berputar. Dan duniaku tidak berhenti hanya karena satu orang pergi. Laptopku terbuka, menampilkan desain-desain baru untuk koleksi musim semi. Jemariku tenari lincah di atas keyboard. Ide-ide mengalir deras. Aku merasa hidup kembali. Rania yang dulu sempat hilang karena sibuk menjadi istri yang sempurna dan menantu yang berbakti, kini telah kembali sepenuhnya. Dulu, almarhum ayahku pernah berkata, "Rania, kamu itu perempuan kuat, tapi dunia ini kadang tidak ramah pada perempuan kuat. Jadi kamu harus lebih pintar. Lindungi dirimu, lindungi hasil kerja kerasmu."
Bukan karena kamu tidak percaya pada orang lain, tapi karena kamu harus percaya pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Saat itu aku tidak terlalu mengerti. Aku terlalu naif, terlalu percaya pada cinta. Tapi sekarang aku paham setiap makna dari kalimat itu. Ayah tidak sedang mengajariku untuk menjadi sinis. Beliau sedang mengajariku cara untuk bertahan hidup. Yayasan dan perusahaan induk yang beliau siapkan bukan untuk mengekangku, tapi menjadi jaring pengaman saat aku jatuh. Dan aku memang jatuh, sangat keras. Tapi jaring itu berhasil menangkapku. Kisahku mungkin terdengar menyakitkan. Dikhianati oleh suami dan mertua, memperebutkan harta yang ternyata hanya ilusi. Tapi bagiku, ini bukanlah kisah tentang kehilangan. Ini adalah kisah tentang menemukan kembali. Aku kehilangan suami yang tidak pernah benar-benar mencintaiku dan menemukan kembali harga diriku. Aku kehilangan keluarga yang palsu dan menemukan kembali kekuatanku sendiri. Aku belajar bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah memintamu untuk menjadi lebih kecil agar pasangannya merasa lebih besar. Cinta yang sejati akan tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Aku menyesap kopiku perlahan, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhku. Di seberang jalan, langit Jakarta pagi ini terlihat begitu biru dan cerah. Seolah alam pun ikut merayakan lembaran baruku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah aku akan menemukan cinta lagi? Mungkin. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Karena kini aku tahu, sumber kebahagiaan terbesarku bukanlah berasal dari orang lain. Sumber kebahagiaan itu ada di dalam diriku sendiri. Selalu ada di sana, hanya saja sempat tertutup debu kekecewaan. Dan kini, debu itu telah kubersihkan, seluruhnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Selamat datang kembali di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat.